Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ah, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan tentu saja salam serta sholawat kita selalu haturkan kepada yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat sebuah quote atau perkataan yang mungkin sering kita dengar di Indonesia, yaitu misalnya makan tidak makan, yang penting ngumpul. Atau mungkin ada quote lain yang sering kita dengar, yaitu lebih baik hujan batu di negeri sendiri ketimbang hujan emas di negeri orang lain. Kalau kita perhatikan quote ini uh, sepertinya relevan dengan keadaan saudara kita yang ada di Palestina, tapi dalam kondisi anomali yang terbalik. Kalau kita lihat di Palestina hari ini, negeri Syam, mereka ngumpul tapi mereka tidak bisa makan. Kemudian mereka lebih memilih tetap di tempatnya, yaitu di rumah mereka sendiri di Syam, tanah kelahiran mereka, ketimbang mereka pindah untuk sekedar mengamankan diri mereka dari kondisi sulitnya hidup di Palestina karena serangan-serangan Zionis Israel hari ini. Hari ini tentu sebuah rasa sakit yang kita lihat bahwa kondisi saudara kita di Palestina hari ini begitu sangat sulit. Kalau kita lihat kabar misalnya, bahkan di sana dengan keadaan sulit mereka harus makan dengan apa yang ada, bahkan disebutkan dalam berita ada rumput yang mereka harus makan, bahkan binatang-binatang yang Masya Allah luar biasa, tidak ada makanan sama sekali. Apa yang ada, itulah yang mereka makan. Betapa sulitnya kehidupan di sana. Dan ini menjadi sebuah cerminan betapa besarnya keimanan penduduk Syam dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Dan tentu ujian ini tidak membuat kita kaum muslimin di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia tidak berdiam diri dengan keadaan saudara kita. Saudara kita di sana ditindas, diserang, dijajah oleh Zionis Israel, maka hal yang kemudian kita rasakan adalah penderitaan yang sama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Maka selayaknya saudara itu tentu akan saling merasa. Ibarat satu tubuh, maka kepala sakit, seluruh badan akan menjadi sakit. Kemudian tangan sakit, maka seluruh anggota badan akan merasakan sakit. Maka itulah penderitaan saudara kita di sana. Maka ketika kita melihat kemungkaran itu yang terjadi di Palestina, maka Rasul menyampaikan kepada kita bahwasannya ketika kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah, fatagayyar. Rubahlah dengan apa? Dengan lisan, bilisan. Jika tidak mampu, dengan tangan kalian. Jika tidak mampu juga, maka biqalbi, dengan hati. Fa'ilam yastati, jika nggak mampu, ya udah, kita tolak dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Maka posisi kita akan Allah tanya di akhirat kelak. Kita sebagai saudaranya sudah berbuat apa untuk saudara kita di Palestina? Maka kalau kita lihat dulu umat Islam dulu pernah bahwasannya Palestina itu dalam keadaan aman, dalam keadaan sentosa. Dulu ketika khilafah itu ada, maka kaum muslimin di sana merasa terlindungi. Tapi hari ini kita lihat tidak ada yang melindungi saudara kita di sana. Banter-banter, kita bisa mengirim bantuan, bisa mengirim obat-obatan, makanan. Tapi lihatlah,
tidak banyak yang bisa kita lakukan. Padahal dulu ketika Umar bin Khattab itu kemudian membebaskan Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina, itu sebuah keniscayaan yang mutlak didapatkan bahwa kaum muslimin terlindungi. Dengan apa? Terlindungi dengan harkat dan martabatnya terangkat, dan kaum muslimin selalu dijaga. Dulu Palestina, negeri Syam itu diperjuangkan dengan keringat dan darah oleh para syuhada, para kaum muslimin saat itu. Maka hari ini kita lihat keadaan saudara kita di Palestina, Ramadan yang mulia ini, mereka menjalani masa-masa puasa, masa-masa Ramadan dengan kesulitan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tapi kita di Indonesia, di belahan negara lain merasakan hal yang berbeda. Kita aman, kita sentosa, dan kita tidak merasa kekurangan sedikit pun. Tapi lihatlah saudara kita di sana. Mereka dalam kondisi yang di luar daripada batas-batas kemanusiaan. Maka dari sini ketika saya mengambil video ini, kondisi di sana belum pulih, kondisi di sana belum begitu membaik. Maka inilah peran kita, kita tunjukkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap saudara kita. Tanggung jawab dengan apa? Dengan tangan kita, dengan lisan kita. Minimal kita menolak kezoliman yang terjadi. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Tapi ingat, itu semua tidak akan berarti jikalau mana tidak ada yang melindungi Palestina, tidak ada yang melindungi Syam itu dulu ketika masa kekhilafahan itu ada. Maka negeri Syam itu selamat, negeri Syam itu terlindungi. Maka hari ini perbedaannya adalah kita tidak punya pemimpin yang bisa melindungi saudara-saudara kita di tempat lain. Kita berharap kelak akan muncul pemimpin-pemimpin sistem khilafah yang akan menolong saudara kita. Kalau bukan kita, mungkin anak-anak cucu kita nanti. Kalau bukan generasi kita, kita berharap generasi-generasi selanjutnya yang akan menolong saudara-saudara kita di sana. Bulan Ramadan ini adalah bulan keberkahan dan juga bulan perjuangan dan juga bulan yang akan kita nantikan kemenangan-kemenangan berikutnya. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.